Shalom. Mari kita menyembah Tuhan, kita mengutamakan Tuhan. Biarlah lewat hati, pikiran, mulut, kehidupan kita menyembah Tuhan. Dan saat kita mendengarkan firman Tuhan, buka hati, biar kehidupan kita dipenuhi dengan firman dan kita berjalan dalam firman Tuhan. Haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Haleluya. Oh, kami sembah Tuhan, kami puja nama-Mu, kami agungkan Engkau. Sungguh Kaulah segalanya dalam hidup kami bersyukur. Haleluya. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, kami bersyukur padamu. Haleluya. Haleluya. Sepanjang hidup kami mau bersyukur, kami mau puji nama-Mu selalu.
Sungguh Kaulah Allah yang perkasa, Allah yang hebat, Allah yang berdaulat. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih buat perlindungan-Mu, terima kasih buat pemeliharaan-Mu, terima kasih buat kesembuhan, terima kasih buat mujizat-Mu, terima kasih buat pemulihan-Mu, terima kasih buat segala karya-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami rindu selalu menikmati hadirat-Mu, menikmati wajah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami bersyukur. Malam ini kami bersyukur, Tuhan baik, Tuhan setia, Tuhan tidak pernah gagal melaksanakan setiap rencananya. Dan kami percaya rencana-Mu dalam hidup kami satu demi satu akan terpenuhi. Kami mau buka hati, biarlah firman-Mu yang ditaburkan dalam hati kami dapat berakar, bertumbuh, berbuah lebat dan manis dari kehidupan kami. Sehingga setiap orang yang berjumpa dengan kami berjumpa dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu. Sama-sama katakan amin. Shalom kekasih Tuhan, baik yang ada di Rob Jajak maupun yang ada di berbagai tempat. Mari kita akan pelajari firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita baca, kita renungkan hari ini dari Matius pasal yang kelima, mulai ayat yang ke-33 sampai yang ke-37. Masih dalam rangkaian khotbah di bukit. Kita akan belajar dari Matius pasal yang kelima ayat 33 sampai 37. Ya, mari kita akan baca bersama-sama. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Mari kita menjaga perkataan kita, dan di dalam renungan kita kali ini diawali supaya kita tidak mudah bersumpah, apalagi bersumpah palsu, ya, bersumpah demi Tuhan, ya. Kalau kita ini memang hidup dalam kebenaran, maka pikiran kita adalah pikiran kebenaran, perasaan kita adalah perasaan kebenaran, perilaku kita perilaku kebenaran. Dan setiap apapun yang kita lakukan adalah kebenaran, sehingga setiap kebenaran itu membuat kita bebas. Orang yang hidup di dalam kebenaran, dia akan memiliki kebebasan, merdeka. Tapi perhatikan, bebas dan merdeka ini adalah merdeka di dalam Kristus, merdeka di dalam firman, merdeka di dalam rencana-rencana dan kehendak Tuhan. Jadi, setiap kemerdekaan kita adalah berdasarkan sesuai dengan firman Tuhan. Bukan merdeka atau bebas semaunya sendiri, semau gue, sakarepe dhewe. Enggak. Nah, dikatakan bahwa jangan kita bersumpah demi nama Tuhan. Kalau kita ini hidup dalam kebenaran, nggak usah bersumpah. Katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Artinya kalau memang ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Kekasih Tuhan, marilah kita menjaga hidup kita ini penuh dengan integritas.
penuh dengan kejujuran. Apa yang dari hati keluar lewat kehidupan kita, lewat perkataan kita. Jadi jangan sampai lain di bibir, lain di hati, lain di mulut, lain di hati. Tapi apa yang di hati ini keluar dari mulut kita. Dan saya percaya orang yang berjalan dalam kebenaran, dia tidak akan menyia-nyiakan waktunya. Dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan kepadanya. Ada orang berkata demikian, lebih baik sedikit bicara, banyak bekerja. Ya, saya setuju. Dan sedikit bicara, tapi banyak bukti. Lewat pekerjaan kita membuktikan apa yang ada di dalam hati kita. Dan bukan hanya berkata-kata yang terlalu banyak retorika, terlalu banyak pidato, tetapi mari kita belajar, kita menggenapi apa yang kita perkatakan. Artinya, kalau kita berjanji, jangan sampai mengingkari. Kalau kita sudah memperkatakan sesuatu, genapilah. Sehingga setiap orang yang berjumpa dengan kita, mereka sadar, mereka tahu kita adalah man of integrity atau woman of integrity, pria dan wanita yang berintegritas. Sehingga ketika kita ini berkata-kata, orang percaya apa yang kita sampaikan. Perhatikan baik-baik, kita menerima banyak sumber, kita menerima banyak berita. Saringlah berita itu, saring before sharing, ya, saring dulu sebelum sharingkan. Jadi jangan sampai kita menjadi pembawa kabar hoax, tapi menjadi pembawa kabar baik, menjadi pembawa kabar kebenaran, menjadi pembawa kabar Injil, ya. Dan saya percaya lewat kehidupan kita, suratan yang terbuka, firman yang terbuka itu ada dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saya mau mendorong kekasih Tuhan, mari jaga perkataan kita. Biarlah perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang menguatkan, yang menghiburkan, yang membuat orang bersemangat kembali, perkataan yang menyembuhkan, perkataan yang memulihkan. Dan saya percaya orang yang dekat dengan kita, mereka akan menikmati hubungan kita dengan Tuhan. Saya percaya bahwa orang yang dekat dengan Tuhan, apa yang keluar dari mulutnya, keluar dari kehidupannya adalah persekutuannya dengan Tuhan. Mustahil orang yang bersekutu dengan Tuhan, perkataannya adalah perkataan yang menyakitkan, perkataan yang menjatuhkan. Saya sangat yakin orang yang dekat dengan Tuhan, tahu isi hatinya Tuhan, dia akan menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Artinya orang ini memang benar-benar punya waktu bergaul dengan Tuhan, dan dia akan menyampaikan pesan-pesan Tuhan lewat kehidupannya, salah satunya lewat perkataannya. Saya percaya orang yang hidup dekat dengan Tuhan, pasti perkataannya adalah perkataan yang membangun, menguatkan, menghibur, membangun semangat, dan menyampaikan perkataan kesembuhan dan pemulihan. Saya percaya, kekasih Tuhan, mari kita belajar ketika kita ini melatih hubungan kita dengan Tuhan, melatih persekutuan kita dengan Tuhan, terus mendisiplinkan diri untuk beribadah, mendisiplinkan diri untuk bersekutu dengan Tuhan. Saya percaya kita semakin mirip dengan Tuhan. Dengan siapa kita bergaul, demikianlah kita. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, maka karakter kita makin mirip Tuhan. Kalau kita bergaul dengan orang yang memiliki karakter tidak jelas, maka karakter kita pun akan jadi tidak jelas. Pastikan hidup kita ditentukan oleh apa yang ada di dalam hidup ini, yaitu firman. Hidup kita ditentukan oleh firman, bukan oleh apa kata orang. Dan saya mendorong kekasih Tuhan, ayo bersekutu dengan Tuhan, dan lewat persekutuan kita dengan Tuhan, kita menjadi pembawa kabar baik. Haleluya. Mari kita berdoa. Malam ini kami bersyukur, kami berdoa ya Tuhan, penuhi hati kami dengan firman-Mu, penuhi mulut kami dengan firman-Mu. Biarlah lewat hidup kami yang bersekutu dengan Tuhan makin terlihat, bukan oleh karena banyak cakapnya, tapi karena bersekutu dengan Tuhan. Percakapan memang mungkin sedikit, perkataan mulai mungkin sedikit, tapi kuasa-Mu, wibawa-Mu, otoritas-Mu dinyatakan. Amen. Kami percaya ada kuasa perkataan, kuasa mencipta lewat perkataan kami. Dan lewat perkataan kami,
yang sakit disembuhkan, Amin. yang susah dihiburkan, Amin. yang butuh solusi mendapat solusi. Amin. Karena kami bergaul dengan Tuhan, beroleh hikmat dari Tuhan. Ya, Kami percaya mulut kami dipenuhi dengan ucapan syukur. Haleluya. Mulut kami dipenuhi dengan rasa terima kasih kepada Tuhan. Amin. Dan kami percaya lewat hidup kami orang yang lemah dikuatkan. Amin. Kami berdoa malam ini buat para kekasih Tuhan, baik yang ada di Jajak, di Banyuwangi, dan di seluruh Indonesia, serta di berbagai negeri yang bersama-sama berdoa dengan kami. Kami berdoa, biarlah urapan Tuhan, kuasa Tuhan memenuhi hidup mereka, memampukan mereka makin dekat dengan Tuhan. Dan ketika mereka makin dekat dengan Tuhan, maka kehidupannya mengalami perubahan, makin sungguh-sungguh dengan Tuhan, dan mengalami terobosan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam ekonomi, dalam studi, dan dalam segala bidang yang mereka kerjakan sehari-hari. Kami berdoa malam ini, pertolongan-Mu yang ajaib Tuhan nyatakan, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut para kekasih Tuhan adalah perkataan yang penuh dengan kuasa Roh Kudus, penuh kuasa pemulihan, penuh kuasa kesembuhan, penuh kuasa mujizat. Amin. Oleh sebab itu kami belajar menjaga perkataan kami dengan sungguh-sungguh, supaya perkataan yang keluar dari mulut kami bukan perkataan sia-sia. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya para kekasih Tuhan yang sedang berdoa bersama dengan kami memiliki perkataan-perkataan Kristus, karena bergaul dengan Kristus, perkataan yang diurapi. Terima kasih Bapa. Sekarang kami berdoa untuk para kekasih Tuhan yang sedang mengalami sakit. Tuhan memulihkan tubuh mereka, jiwa mereka, bahkan roh mereka. Hari-hari ini yang sedang loyo, bangun dan bangkit lagi semangatmu. Jangan terpuruk, jangan mau dikalahkan oleh keadaan, tapi kalahkan keadaan dengan memperkatakan firman. Kami percaya, kita percaya bersama-sama bahwa segala yang terjadi di bumi ini itu hanya sementara. Karena Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, sudah menyediakan solusi yang terbaik. Jangan takut, jangan gentar, jangan isi hatimu dengan berita-berita buruk, tapi isi hatimu dengan berita-berita yang menguatkan dan menghiburkan. Isi hatimu dengan hal-hal yang positif yang membangun. Hamba berdoa, kekasih Tuhan yang ada di berbagai tempat, mereka dikuatkan, diteguhkan hatinya. Amin. Setiap badai COVID-19 pasti berlalu, dan kami percaya Indonesia mengalami pemulihan. Berbagai negeri di dunia ini pun mengalami pemulihan pula. Dan malam ini kami berdoa, di mana kami tinggal, di situ ada aman, damai sejahtera, perlindungan Tuhan. Karena para malaikat berjaga di sekeliling kami, mengawal kami. Bahkan para malaikat pun Tuhan utus untuk mengingatkan kami, menegur kami, menolong kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya ada pelayanan malaikat yang luar biasa. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan sanggup mencukupkan segala keperluan para kekasih Tuhan yang hari-hari ini sedang kekurangan, yang sedang membutuhkan pertolongan. Dalam nama Yesus malam ini terbuka. Pertolongan demi pertolongan, solusi demi solusi dinyatakan di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Presiden kami, Bapak Jokowi. Biarlah hikmat Tuhan ada padanya. Setiap keputusan yang dia ambil adalah keputusan yang datang dari Tuhan. Dan biarlah para stafnya dari pusat sampai daerah bekerja sama, tolong menolong, bahkan semua yang bergerak mendukung perintah dari Jokowi. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan perlindungan pula. Malam ini kami berdoa untuk para tenaga medis yang ada di rumah sakit. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kekuatan ekstra, dan Tuhan memberikan daya tahan tubuh yang luar biasa.
Kami berdoa pertolongan-Mu yang ajaib Tuhan nyatakan buat pasien-pasien yang terkena malaria, yang terkena demam berdarah, yang terkena TBC, yang terkena COVID-19. Biarlah semua mengalami kesembuhan, termasuk sakit penyakit yang lain. Bilur Yesus menyembuhkan dalam nama Yesus. Dan biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Perlengkapan, perlindungan diri buat para tenaga medis Tuhan sudah siapkan. Tuhan sudah sediakan lewat para pengusaha tekstil yang ada. Terima kasih ya Bapa. Malam ini kami mengangkat tangan kami. Berkat-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pembelaan-Mu, hikmat-Mu, rahmat-Mu, dan segala yang terbaik dari Tuhan turun atas kami semua di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Tetap berkata-kata yang benar. Tuhan Yesus memberkati.